Shalom. Ya, kita kembali belajar kitab Yosua ya. Ya, masih seri yang ke-16. Ingat lagi kata kuncinya apa? Kepemilikan. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, ingat ya, mereka masih dalam proses menaklukkan tanah Kanaan, ada kunjungan malaikat Tuhan sendiri, dan kita masih di operasi militer wilayah tengah di Ai bagian yang terakhir ya. Minggu depan kita belajar tentang operasi militer bagian selatan, sudah selesai hampir 90%. Lalu operasi militer utara di bagian utara. Sambil ingat-ingat ya, akan berdosa, dia mencuri, dia mengambil bagian yang menjadi haknya Tuhan, dan itu sebabnya mereka ketika perang mereka kalah di Ai, dan dosa akan dibereskan dan akhirnya mereka menang atas musuh di Ai. Nah, ini mengingat kembali ya skema serangan kota Ai di Yosua pasal 8. Ada 3 kontingen tentara. Yang pertama berangkat sebelumnya, ambush, pasukan penyergap bersembunyi. Lalu pasukan utama berhadapan dengan kota Ai. Lalu ada pasukan yang ketiga yang menghadang supaya battle tidak bisa membantu kota Ai. Nah, pasukan ambush ya, pasukan penyergap. Nah, ini Kirbet al-Makatir, ini kota Ai di sini. Nah, Wadi Sheban ini tempat mereka bikin penyergapan. Pasukan penyergap harus bersembunyi di situ. Jadi kalau kita lihat dari Gilgal, nah mereka mulai kok nggak jalan ya. Nah, ini markas sementara Yosua. Lalu di sini Israel, pasukan utama menyerang dan pura-pura mundur, dan ini penyergapan Ai dari selatan seperti ini. Jadi kontingen ketiga, pasukan penyergap yang lain yang menghadang supaya kota Betel tidak membantu, disiapkan di sini. Ingat ya, ini kota Betel, ini kota Ai. Jadi mereka ada di tengah-tengah supaya Ai berjuang sendirian dan dikalahkan. Jadi ketika tentara tentara utama menyerang, tentara Ai keluar, lalu mereka lari kembali bertempur, lalu tentara yang menghadang yang ambush, penyergap menyerang, dan ini menahan supaya battle tidak membantu seperti itu. Ini rekonstruksi kota bentengnya kota Ai, dan Raja Ai dikubur sama seperti Akan yang berdosa seperti itu. Nah, kita masih di Yosua pasal 8, tapi hari ini kita mempelajari cuma ayatnya pendek tapi panjang sekali. Ayo kita baca ya, ayat 30 dan seterusnya. 2, 3. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat dan yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Pada waktu itulah, pada waktu mereka sesudah menang, lalu Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan di gunung Ebal. Nah, ini bicara tentang masih di pasal 8 ya, kemenangan di kota Ai, lalu sequel, cerita lanjutan sesudah pertempuran itu. Ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6 ayat. Cuma 6 ayat panjang sekali. Nah, setelah kemenangan di Ai, sebagai jenderal militer, pemimpin
lakukan aneh lagi. Bodoh secara militer. Ingat ya, kenapa aneh? Karena yang mimpin bukan Yosua, yang mimpin itu Tuhan. Waktu di kota Yeriko, serangannya gimana? Strategi militernya, disuruh keliling 1 hari lalu pulang, keliling lagi hari kedua pulang, hari ke-7 keliling 7 kali. Nah itu strateginya aneh. Nah ini sekarang sesudah menang di kota Ai, bikin strategi aneh lagi. Nah logikanya secara militer masih mengamankan di perimeter, ya, di sektor tengah dipasang perimeter supaya musuh tidak menyerang. Tapi strateginya sekarang Yosua memimpin orang Israel. Ayo kita sekarang siara rohani. Nah ini aneh sekali. Kenapa? Makanya Yosua itu betul-betul, kalau saudara ingat ayat apa, ayat tema kita yang di dalam kitab Yosua yang kita baca pasal 1, tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam, maka kamu akan dibuatnya menjadi berhasil. Renungkanlah Taurat ini. Yang mana direnungkan? Kitab Ulangan. Dan Yosua tahu, Musa sudah bilang, kalau kamu sudah masuk, kamu harus lakukan ini. Wow. Tidak menunda, Yosua pimpin semuanya. Laki-laki, dewasa, anak-anak, tentara, para wanita, anak-anak, ternaknya, ngeribetin kalau kita pikir ya. Karena ternak dan anak itu tidak bisa jalan cepat. Dari perkemahan di Gilgal ke utara ke lembah Yordan yang tempat ditentukan, namanya Gunung Ebal, dan di sebelahnya itu ada Gunung Gerizim, dan itu kota Sikem. Jadi sesudah menang dari Ai, mereka pulang, jemput para wanita, ternak, dibawa kembali lagi ke utara ke Sikem. Ngapain? Sembayang kalau kita bilang. Wah, ini yang menyulitkan banyak orang ya. Nah, perintah yang mana? Nah, Ulangan 27. Jadi di Ulangan 27 Musa sudah bilang, ayo kita baca. Ulangan 27 ayat 11 dan seterusnya. 23. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan pada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Apa itu? Kutuk dan berkat. Jadi ini pengaturan dari ini konteksnya tentang ayat tentang kutuk dan berkat. Jadi bukan hanya ngasih persembahan saja, dengar firman Tuhan, tapi ada juga kutuk dan berkat yang mesti diaminin. Ribet, betul. Pembagiannya setengah suku di Gerizim bicara berkat, setengahnya di Gunung Ebal bicara kutuk, dan imam di tengah-tengah bawa tabut perjanjian itu. Kalau saudara masih ingat, ini kita pernah bahas di Ulangan pasal 27. Jadi ini suku-suku pengucap berkat. Mereka harus pergi Sikam ya. Suku pengucap berkat itu siapa saja? Yang putih, warna putih. Suku Simeon, suku Lewi, suku Yehuda, suku Isakar, di sini tempatnya, suku Efraim, suku Manasye, ini juga suku Manasye tempatnya. Lalu suku Benyamin, ini suku pengucap berkat di gunung sebelahnya, di Gunung Ebal. Siapa? Suku Ruben, suku Gad, suku Asher, suku Sebulon, suku Dan, suku Naftali. Kenapa mesti rombongan orang banyak? Karena semuanya masih bertugas di sini. Kalau sudah masih ingat, saya keluarkan lagi, tapi pasti sudah lama ini, sudah dilupakan ini. Ini Gunung Ebal, kutuk, Gunung Gerizim, berkat, ada di selatan. Ini di kota Sikem, di tengah-tengah seperti itu. Jadi ini Gunung Gerizim, Tel Erash, lalu Nablus, kalau sekarang namanya Nablus ya.
Ini Gunung Ebal. Jadi suku di Gunung Gerisim, suku ini di Gunung Ebal, suku ini kutub, lalu di tengah-tengah para imam dengan tabut. Ini foto tahun ini memberkati, ini mengutuk bangsa. Nah, ini foto kira-kira tahun 1900 ketika belum berkembang. Lihat ya, ini subuhnya Yakub yang masih ada sampai zaman Tuhan Yesus. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di situ. Lalu ini makamnya Yusuf. Yusuf dimumi dan ketika keluar dari Mesir disuruh bawa tulang belulangnya. Ini Sikem, ini gunung Ebal. Nah, suara jangan lupa. Volume suara, oke. Ini tempatnya ini. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi bukan tanah lapang yang bisa untuk 2 juta orang, tapi sulit untuk mendaki. Anak-anak, orang tua, tentara mesti kumpul. Sukunya apa? Ini tempatnya di situ. Di tengah imam dan pembagian suku kita bisa lihat seperti itu. Nah, masalahnya sekarang yang cuman dilihat ini pemandangan Gunung Ebal dari Gunung Kabir. Dan situsnya baru diketemukan arkeolog tanggal 6 April tahun 90. Waktu lihat batu-batu kayak gini, saudara bingung. Ini situs apa ini? Dengar ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kalau saudara pergi ke Israel, lihat situs, kebanyakan lihat batu. Iki opo iki? Nah, kalau enggak tahu ceritanya itu repot saudara ya. Gini. Nah, pada zaman Yosua mezbah di Ebal. Tapi era sesudah Yosua dipindah ke tempat namanya Silo. Jadi kita mesti paham ya. Jadi kalau baca Alkitab, kalau baca Yosua pergi Ebal. Tapi pada zaman hakim-hakim kayak gini ya. Pada era hakim-hakim, Samuel yang cerita tentang bangsa Israel sebelum kerajaan pramonarki atau di awal monarki, siapa? Raja Daud. Ada juga sebelumnya Raja Saul. Sebelum ada Bait Allah di Yerusalem, tidak disebutkan Gunung Ebal, mezbah itu. Sebaliknya mereka mulai fokus di Silo. Kenapa? Pindah. Jadi zaman perang base campnya di Gilgal, mezbahnya di Ebal. Tapi ketika mereka sudah merdeka, sudah stay, dipindah ke Silo seperti itu. Jadi kalau kita baca kitab 1 Samuel, Imam Eli, ya, Samuel ada di Silo, karena di situ tempatnya. Nah, Hakim-Hakim pasal 21, 1 Samuel pasal 1 menggambarkan Silo itu tempat ziarah. Jadi kalau saudara lihat ya, suaminya Hana, keluarga Hana datang rame-rame ke sana, bawa persembahan mereka ke sana. Ya karena sudah pindah. Ya, tradisi ini kita mengacu ya dari Mazmur 78 itu ya, kelihatan ya. Nah, waktu itu kita sudah paham dari cerita Alkitab, pindah tempat ini berarti Silo ditetapkan sebagai pengganti. Nah, lalu mezbahnya si Yosua ini diapain? Nah, menurut catatan dikubur, mesti ditutupi dengan batu. Nah, pertanyaan lagi, kenapa mesti dikubur? Ya, kompleks ini bisa ada cuman berapa 1 abad, 100 tahunan ya. Lalu dengan sengaja mesti ditutup dengan batu. Kenapa? Ingat ya, dinonaktifkan. Tidak boleh ada mezbah yang lain. Cuman satu. Ya, cuman satu. Dipusatkan di Silo. Bait Allah berdiri, ditutup Silo. Cuman di Yerusalem seperti itu. Ya, di satu sisi tidak boleh juga dibikin klinik, tidak bisa dibikin dicara lagi. Ditutup kira-kira tahun 1140 sebelum Masehi. Nah, kalau direkonstruksi, kan bikin mezbah tidak boleh
ditata dengan batu, kayak candi kita lah, ya. Jadi kalau dilihat rekonstruksinya dari yang digali itu, berarti kelihatannya seperti ini. Jadi noto batu, tapi cantik ya, tetap cantik ya, tapi tidak boleh ditata. Nah kira-kira saudara sedikit membayangkan, mesbahnya besar sekali, karena mereka harus berikan persembahan-persembahan sama Tuhan. Klip satu lagi suara, kita lihat ya dari udara. Nah sekarang ini sudah dibersihkan ya. Nah saudara sedikit membayangkan rekonstruksinya itu gimana itu. Jadi kalau sudah pergi ke Israel ya paling lihatnya model-model gini terus. Enak buat pengajar seperti saya bisa membayangkan seperti itu. Nah sekarang bayangkan 2 juta orang dari Gilgal pergi ke Ebal, naik gunung, rombongan 48 kilo, Surabaya Mojokerto 44, 45, berarti Embo titik keluar sampai Mojokerto. Wow, berapa hari rombongan? 2 hari mungkin ya, tapi mereka terbiasa jalan kaki. Jalan kaki kalau rombongan besar itu 25 kilo. Saudara pasti sudah ngomel-ngomel seperti itu ya. Tapi perjalanan ini tidak sulit, tidak berbahaya karena mereka melewati daerah yang jarang penduduk. Karena ini pegunungan tengah ya. Nah ini pertanyaan lagi. Musuh yang ditaklukkan masih 2, Yeriko sama Ai. Oke lah, battle sudah dikalahkan. Tapi itu kan ada penduduk kota Sikem, ada bentengnya juga. Gimana bisa ada di situ? Wow, sulit sekali, pertanyaan sulit ya. Memang jawabannya Alkitab tidak mencatat bagaimana menaklukkan daerah Sikem itu. Loh kenapa tidak dicatat? Nanti sesudah ini operasi militer di bagian utara hanya disebut kota ini ditaklukkan, kota ini dilakukan, kota ini ditaklukkan. Jadi tidak ada ceritanya, hanya awal-awal saja yang dicatat, yang lain tidak dicatat. Ada yang berkata mungkin penaklukan Sikem dihilangkan oleh Yosua, catatannya. Atau ada yang berkata, oh Raja Sikem bersahabat. Mungkin Sikem menyerah tanpa perlawanan. Ingat ya, makanya makin belajar Alkitab makin tahu, kita nggak tahu banyak. Saya yang belajar, yang ngerti banyak, gelarnya ada 5, saya nggak tahu banyak saudara. Saya nggak tahu banyak sama sekali, seperti itu. Ingat, ini pertanyaan lagi. Kenapa Musa pilih Sikem? Ebal sama Gerizim. Ada dua jawaban ya. Yang pertama, 2 gunung ini persis di tengah. Jadi kalau ditanya pada masa penaklukan di tengah, kan mereka menaklukkan di utara, selatan, nanti pada akhirnya kan kumpulnya di situ. Oh, bisa kita lihat ya. Atau mewakili seluruh negeri, jadi center, jadi pusatnya di situ. Makanya nanti begitu bergeser, dipindah, gesernya nggak jauh-jauh, gesernya di Silo seperti itu. Nah di sini Yosua menantang bangsa itu, ayo kita perbarui. Ngapain secara rohani? Perbaharui perjanjianmu dengan Tuhan Allah. Kenapa upacara ini perlu? Yang pertama ada yang seperti saya katakan tadi itu ya, harus bikin mezbah yang belum dipahat. Ditanya, kenapa tidak dipahat? Dibedakan antara berhalanya orang Kanaan dipahat, di model ikan, kepala manusia, badan ikan, ya, macam-macam bentuknya. Ada yang modelnya setan, ada yang modelnya dewa dewi ini, modelnya dipahat. Nah, Tuhan memerintahkan tidak boleh dipahat karena mau dibedakan sama Tuhan. Kamu nggak sama, seperti itu. Lalu harus berikan korban bakaran dan korban pendamaian. Sedikit saya ambil dari Imamat. Korban bakaran itu apa saja? Lembu, domba, atau burung dara, burung merpati untuk orang miskin, jantan, tidak bercacat, dan harus dimakan semua. Ibadah sukarela seperti itu ya.
Lalu ada korban pendamaian, ini termasuk korban sukarela, ucapan syukur, perjamuan. Apa saja? Kambing, domba, dan berbagai roti yang dipersembahkan itu. Jadi ini harus dilakukan sebagai pembedaan. Kamu nggak sama dengan orang kafir, penyembah berhala. Jadi kamu ini simbolis seperti menolak dewa sesembahannya orang Kanaan yang diukir, dibuat indah dan disembah. Kamu tidak menyembah mezbah, tapi kamu menyembah aku, kata Tuhan, dan membawa persembahan mezbah seperti di atas korban. Yang kedua, Israel mulai menegakkan di sini kami secara terbuka punya Allah cuma satu saja. Orang Kanaan politeisme, Allahnya banyak, ilahnya banyak, dewanya banyak. Kami punya satu saja, seperti itu. Dan ini sungguh-sungguh satu pola. Setiap ada sesuatu hal selalu bikin perjanjian, pembaharuan perjanjian. Ingat ya, Ulangan pasal 27, Musa mau mati, mereka mau masuk Kanaan, diserahkan sama Yosua, bikin pembaharuan perjanjian. Sekarang Yosua mulai masuk negeri Kanaan, bikin pembaharuan perjanjian lagi. Nanti Yosua mau mati, sudah tua, dia bikin perjanjian pembaharuan lagi, disikemi lagi. Samuel, dia pamitan sama orang Israel, Saul jadi raja, bikin perjanjian perdamaian seperti itu. Lalu Salomo sesudah bangun bait Allah dan ditabiskan, dia bawa Israel datang, bikin pembaharuan perjanjian lagi. Jadi masih paham ya. Jadi ini ada fungsi yang sesudah menang, mereka memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Ini artinya seperti itu. Sekarang ayat 32, 2, 3. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Nah, yang kedua, Yosua mendirikan beberapa batu besar, lalu ditulisin. Ditanya, ini diukir atau dikapur? Ada yang bilang dikapur seperti itu. Lalu ditanya lagi, berapa banyak yang ditulis? Ingat ya, hukum. Hukum itu artinya Taurat. Taurat itu artinya hukum. Berapa banyak yang Taurat yang ditulis? Dan tidak disebutkan. Ada yang bilang, oh 10 hukum saja, ya toh? Dekalog, 10 perintah Tuhan. Ada yang bilang, enggak, itu mencatat Ulangan pasal 5 sampai pasal 26. Tidak ada catatan arkeologi. Dan arkeologi nyelidiki tempat itu, tidak ada peninggalannya. Kalau dikapur berarti tulisannya hilang. Kalau diukir tidak kelihatan di mana seperti itu. Perbandingan yang paling gampang ya, di Timur Tengah ya, ada beberapa stela, pilar-pilar. Ada prasasti Behistun di Iran. Seperti ini, hurufnya huruf paku nih ya, saudara bisa lihat ya. Panjangnya lebih panjang dari kitab Ulangan seperti itu. Jadi itu umum sekali dilakukan orang-orang pada waktu itu. Ayo kita sekarang baca ayat 33, 2, 3. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Diteruskan, habiskan. 2, 3. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta.
Ingat ya, pendatang yang ikut setra ini ada yang dari Mesir ngikut, bukan orang Israel, tapi bertobat. Jadi yang ketiga, Yosua membacakan Taurat ini ya, hukum ini kepada orang Israel, dan juga ucapan berkat dan kutuk. Tanya lagi, ucapan berkat dan kutuk yang mana? Sudah kita bahas di kitab Ulangan. Diberkatilah engkau di ladang, bla 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 bla. Dan bangsa itu berkata, amin. Suku yang di apa ya? Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi. Nah seperti ini ya. Terkutuklah engkau bla bla bla, semuanya ini kita tidak mau bahas, sudah kita bahas seperti itu. Jadi kita sedikit membayangkan, berarti panjang ini, panjang sekali seperti itu. Nah, jadi kutukan hukum dibacakan satu persatu, suku-suku di Ebal menjawab amin. Hukum berkat dibacakan, suku di Gunung Gerizim berkata amin. Nah, ini seperti amphitheater ya. Saudara bisa membayangkan kayak apa? Apakah Yosua yang ngomong atau imam-imam yang baca? Satu orang, 2 juta orang HP speaker, masuk bisa? Ini modelnya ketika dicek ya, 2 gunung seperti ini tengah ini seperti menggemakan. Wow. Nah, seharusnya memang Taurat Tuhan itu mulai ditegakkan. Undang-undang di tanah perjanjian ini adalah firman Tuhan. Sejak itu sejarah bangsa Yahudi bergantung pada sikap mereka. Kalau mereka taat, diberkati. Kalau mereka nggak taat, mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, sungguh tragis bahwa penegasan sekarang ini habis perang, komitmen sama Tuhan, persembahan, Taurat dibacakan, kutuk dan berkat dibacakan, dan mereka mengamini, itu berarti sudah puncak rohaninya. Pulang ke Gilgal, pasal 9, minggu depan kita belajar Glembosi. Orang Surabaya bilang melupakan. Dibuktikan kasih Gideon sesudah ini. Ada yang mau tanya? Oke, Ana. Iya. Iya. Nah, jadi kalau bicara soal tugu peringatan yang ditulisin, itu bukan kebiasaan Israel saja, tapi itu kebiasaan semua bangsa. Hampir sama seperti gini ya. Coba kalau kita pergi ke tempat bersejarah di Surabaya, selalu ditulisi, misalnya tempat ini adalah tempat bersejarah, ini adalah misalnya di ujung Pucang sini, rumahnya siapa itu? Muhammad Hatta ya rasanya ya. Siapa? Cokro Aminoto, seperti itu. Nah, deketin rumah Om Tarmen, di situ ada W.R. Supratman. Yang ngarang apa namanya? Nah, itu yang sekarang. Itu yang sekarang. Tapi itu warisan dari zaman dulu. Karena orang dulu melakukannya. Contoh yang sederhana ya. Ingat enggak ketika Yakub ketika lari? Ya. Di tengah ini, waktu dia tidur malam pertama, dia ambil batu. Itu batu ini adalah peringatan bagiku, bagi Tuhan. Tempat ini akan aku sebut Betel, rumah Allah, seperti itu. Jadi adalah hal yang wajar ketika orang menaruh tugu peringatan yang seperti itu. Orang kafir melakukannya, contoh tadi itu di Iran, tapi juga orang percaya juga melakukannya. Itu wajar sekali. Paham ya? Kenapa? Karena generasi berikutnya perlu belajar, perlu tahu. Ini apa sih ceritanya? Nah, kayak gitu ya. Misalnya kalau sudah lewat jalan apa? Jalan Kenjeran itu ya. Ini sopo ini? Oh, ini W.R. Supratman. Ya, itu tuh peringatannya seperti itu ada di situ. Pengarang lagu Indonesia Raya seperti itu. Oke? Ada lagi?
Oke. Saya mau tutup dengan satu penerapan. Kalau bicara tentang pembaruan perjanjian, ini seorang yang terkenal sekali, Ronald Reagan dan Nancy. Saudara tahu siapa? Presiden Amerika Serikat yang keempat. Dulu mantan bintang film, cowboy, ya, dan berbagai macam seperti itu. 30 Maret tahun 81, Ronald Reagan melewati jalur luar dari pers untuk biasa wartawan selalu tanya-tanya di Hotel Washington Hilton. Seorang reporter Associated Press, dia presiden, dia tanya bla 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 bla. Presiden cuma datang melihat dia dan senyum, angkat tangan kirinya, lambaian tangan ramah. Saat itu dor, dia ditembak. Tidak meninggal, dia selamat. Masih sempat bercanda sama istrinya Nancy. Nancy, sayang, aku lupa menunduk. Bisa-bisanya seperti itu. Tapi catatan dari Michael Dever, dia wakil kepala staf kepresidenan, semenjak peristiwa penembakan itu, presiden nggak sama lagi. Ada sesuatu yang berubah secara rohani. Ronald Reagan terkenal sebagai presiden Kristen yang taat sejak kecil, tapi semenjak dia ditembak 30 Maret tahun 81, seperti ada tonggak pembaharuan iman, pembaharuan bagaimana dia memandang garis kehidupannya, pembaharuan iman bagaimana tujuan hidupnya. Waktu dirawat di rumah sakit, dia beritahu putrinya namanya Maureen, kamu tahu kenapa aku diselamatkan Tuhan? Karena Tuhan punya satu alasan tertentu kenapa aku tidak mati. Berarti akhir hidupku harus diserahkan, didedikasikan, dibaktikan hanya untuk Tuhan Yesus. Waktu Jumat Agung, dia tidak bisa ibadah pemulihan. Dipanggillah Kardinal Terence Cook, ya, yang biasa melayani dia. Lalu dia beritahukan, Kardinal, saya putuskan, apapun yang terjadi di akhir sisa hidupku, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi sekarang ini, saya berhutang hidup pada Tuhan, dan saya harus berusaha melayani dia dengan segala hal yang saya miliki. Wow. Ketika saya membaca kisah ini, langsung saya ingat lagi kepada Bible Class yang kita pelajari hari ini. Baru menang 2 dan mereka bikin perjanjian, pembaruan perjanjian sama Tuhan. Itu menolong saudara dan saya untuk melihat, ya, dalam segala hal peristiwa hidup kita, ingat, ya, Tuhan mau sesuatu dalam kehidupan kita. Ada yang dibaharui dalam kehidupan kita, pandangan kita, iman kita, tujuan kita. Sama seperti hari ini. Pernah enggak kita memperbaharui iman kita di hadapan Tuhan?